بسم الله الرحمن الرحيم Ya. Udah? Kita bahas ya. Tajwidnya waliyumah bisallah ya. Ini kalau ada tulisan kayak gini dalam Al-Qur'an ya dah. Nih, sabdu gini. Nah, terus dengan yang kayak gini. Ya. Ini bacanya iya, ini dibacanya A ya. Kadang-kadang ada yang kayak gini ya. Nah, ya. Ya. Ini. Kadang-kadang di bawah sini ya, kadang-kadang di bawah kayak gini. Ya. Dalam Quran ya. Jadi kalau kayak gini tetap dibaca iya. Waliyumah mah isallahul ladzi ya. Dibaca intiqamnya disabdukan. Waliyumah isallah ya. Allahnya harokat fathah menghadapi lam jalalah, maka lam jalalah dibaca tafkhim tebal. Hisallah Allah alif. Jangan baca Allah jangan. Alif bibir jangan diikutkan. Allah ya. Rumah hisallah ya. Kulladzi yang disabdu dengan yang ini sama ya. Dibaca idgham. Intinya harakat kasrah menghadapin iya sukun atau ya mati, iya-nya menjadi huruf mat tabi'i, huruf mat namanya huruf mat tabi'i ya. Ini baca mat namanya, mat asli namanya mat tabi'i. Mat asli itu hurufnya ya, waw, alif, waw, ya, itu huruf mat ya, namakan mat asli ya. Mat itu apa? Huruf yang dibaca panjang. Mat itu artinya dawamun, memanjangkan, panjang.
Asli artinya panjang. Dawamun itu artinya panjang, melanggeng, panjang ya. Menurut ilmu tajwid memanjangkan huruf yang harus dibaca panjang, yaitu namanya bacaan mat. Ya, bacaan mat ini panjangnya gimana? 1 alif 2 harokat. Kulladzi na'amanu. Ya, a-nya mat badal. Aslinya a'manu. Buang hamzahnya, ganti harokatnya, tambah harokatnya. Amanu. Kalau kita membaca a'manu, rasanya kurang agak berat ya. A'manu ya, alladzina a'manu ya. Buang hamzahnya, ganti harokatnya, dipanjangkan amanu gitu ya. Mad badal. Nah, panjangnya sama dengan mad tabi'i, 1 alif dengan 2 harokat. Nunya harokat doma menghadapi waw sukun. Nah ini yang waw ya. Maka wawnya menjadi huruf mat, huruf yang harus baca panjang. Matnya mat tabi'i. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Alifnya alif jamak. Anggap saja tidak dibaca. Ya, kita bahas ilmu tajwid. Nu ya. Wa yamhaqal kafirin. Yamnya mim berjumpa, mim sukun berjumpa dengan hak dibaca apa? Coba baca idhar syafawi wa yamhaqal kafirin gitu ya. Idhar artinya jelas, maksudnya keidharannya mim sukunnya itu jelaskan. Wa yamhaqal kafirin ya. Di situ. Selain berjumpa dengan mim mati, mim sukun atau mim sukun, selain berjumpa dengan mim dan ba, pasti semuanya dibaca idhar syafawi. Kalau berjumpa dengan mim mim sukun berjumpa dengan mim, maka dibaca idgham mislain. Ada yang ma'a kabir, ada juga ma'a shaghir ya. Terus kalau berjumpa dengan ba, berarti dibaca ifa ifa syafawi ya. Hakol kafirin. Lam sukum ini namanya lam ta'rif namanya. Ya fungsinya itu kalau ilmu nahwu ini untuk memakrifatkan kalimat isim ini. Di antara huruf ini memakrifatkan kalimat isim harus dibaca kafirin, tidak boleh kafirun karena kemasukan al. Ya. Jadi namanya kan bacaannya hukum bacanya idhar koma riyah atau lam koma riyah, lam ta'rif koma riyah. Disebut hukum bacanya idhar koma ri. Wa yamhaqal kafirin. Kanya dibaca mat badal. Rinya dibaca mat aridi sukun. Matnya apa? Mana? Matnya ini ya sukun ini. Ya sukun harokat kasrah. Jumpa ya sukun itu matnya arid di sukun, artinya datang baru sukunnya, karena kita itu berhenti maka huruf terakhir harus dimatikan, akhirnya menjadi mat arid di sukun. Panjang bacanya ditambah wa yamhaqal kafirin gitu ya, tambah lagi gitu. Harokatnya huruf pembacaannya itu ditambah lagi. Caranya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waliyumah isallahul ladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Waliyumah isallahul ladzina amanu wa yamhaqal kafirin gitu ya. Ada yang tanya tentang tajwid? Ada, kita baca. Ayo. Kita dibuka, ayo bacakan. Lamnya dipendekkan ya. Waliyumah langsung ya. Jangan waliyumah isau, jangan ya.
karena pendek gitu ya. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin gitu ya. Ada yang tanya? Tentang tajwidnya boleh. Kalau tidak tanya, nanti kita teruskan ya. Nah, artinya ya, kita artikan cobanya. Jadi dalam kesedihan, dalam kegembiraan, dalam kejayaan, dalam kebinasaan, kehancuran, dalam sakit, kesehatan, itu merupakan apa? Merupakan cobaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menilai kamu di antara kamu itu siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah, kekalahan dalam peperangan, ya, kehancuran dalam peperangan dan juga dalam kemenangan dalam peperangan, yang terutama yang dalam kekalahan. Boleh jadi dalam kekalahan tersebut Allah Ta'ala akan menghilangkan dosa-dosamu tersebut ya. Ini waliyumahhisallahu alladzi, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala itu yadhurhum yaitu mensucikan, artinya membersihkan dosa-dosamu. Kamu kena musibah dalam kekalahan dalam peperangan, kena luka, ya, kena luka, kena sakit, kena apa, dan Allah Ta'ala akan membersihkan dosa-dosamu semuanya. Ini dasarnya ini. Jadi dibersihkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, dihilangkan. Alladzi, siapa? Agar Allah Ta'ala membersihkan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman ditimpa musibah, itu suatu merupakan cobaan, ya, merupakan suatu cobaan bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka Allah Ta'ala akan menilai kamu seberapa kamu beriman kepadaku, kata Allah Ta'ala. Aku coba dulu kamu itu dalam kekurangan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan. Allah Ta'ala coba itu. Jadi sakit kita itu, manakala kita itu hadapi cobaan yang kita terima itu, manakala kita itu menghadapi dengan lapang dada, syukur, bertawakal, berusaha untuk menyembuhkan, ya, pastinya sabarlah. Ya, astainu bisabri wasolah, sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala kesalahan-kesalahan kamu dan dosa-dosamu. Allah Ta'ala hilangkan itu. Allah Ta'ala hapus dengan gitu. Tapi sabar kita. Sabar. Ya, pasrah dengan Allah Ta'ala. Tapi berusaha, berobat dan lain sebagainya, macam-macam perobatan dan lain sebagainya. Kok masih tetap Allah Ta'ala masih mencoba untuk, ya, misalnya belum disembuh-sembuhkan, ya kita tawakal. Kita sabar menghadapinya, sabar. Itu Allah Ta'ala gitu. Setiap perintihannya bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang beriman, sakit yang dialaminya itu merupakan pengguguran dari dosa-dosanya. Gugur dosa-dosanya kita itu. Dihapus dosa-dosanya. Kalau para sahabat dulu malah senang dikasih sakit, karena dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah Ta'ala, digugurkan dengan sebab penyakit tadi itu. Kalau kita malah cepat-cepat ingin minta disembuhkan kalau kita. Kalau para sahabat sih enggak. Malah senang kalau dikasih sakit. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam tersebut kalau disakit tuh, ya enggak, padahal sakitnya itu sakit kusta, ya, sakit apa namanya? Seperti sakit apa, gatal-gatal Nabi Ayub tersebut. Sakitnya itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ya, bahkan puluhan tahun. Tapi begitu
Nabi Ayub tersebut istilah istrinya minta supaya dia kesembuhan dia, supaya minta kawannya minta kesembuhan dia, tapi apa kata beliau tersebut? Ya, berapa banyaklah, berapa tahunlah kita itu merasakan kenikmatan Allah Taala yang kita gunakan tersebut. Penyakit baru beberapa hari, baru beberapa tahun saja sudah keluh kesah. Malah itu yang ditakutkan para nabi dan para sahabat itu hatinya seandainya yang dinamakan yang kemarin itu latifah apa namanya ruhu sultaniyah, ya enggak? Supaya apa? Supaya hatinya itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati mereka beliau para aulia Allah taala, para wali Allah taala atau para nabi kekasih Allah taala selalu dihidupkan. Karena selalu berzikir kepada Allah taala, dihidupkan. Beda dengan kita, hatinya mati ya mati semuanya. Gitu. Maka tidak ada suatu zikir, ya. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tersebut tidak mati yang sebenarnya, tidak meninggal dunia. Beda alam dengan kita itu. Beda alam dengan orang-orang awam tersebut. Mungkin alam tidak kasat mata gitu. Alam-alam kasat mata tersebut, ya. Jadi intinya bahwa orang muslim, orang yang beriman ditimpa musibah, Allah taala hilangkan dosa-dosanya, ya. Wa yamhaqal kafirin, dan akan membinasakan. Wa yamhaqal artinya itu melebur, menghapus semuanya. Nah, ya di sini diartikan apa? Menghancurkan. Di sini diartikan menghancurkan. Menghancurkan orang, Allah taala akan menghancurkan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir tersebut. Akan dihancurkan oleh Allah taala. Jadi orang muslim, orang yang beriman itu jangan takut, jangan khawatir dalam kekalahan apapun, ya. Nanti Allah taala akan bela orang-orang yang beriman tersebut melalui tentara-tentaranya dan akan menghancurkan orang-orang kafirin, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut. Ya, seperti sementara di sini, ya, orang-orang kafir itu menjajah dan lain sebagainya masih dibiarkan. Jadi pada saatnya Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman untuk memerangi mereka, untuk menghancurkan mereka. Kalau mereka orang-orang yang beriman tidak mampu, Allah Ta'ala akan mengirimkan bala tentaranya, yaitu berupa para malaikat, akan menghancurkan orang-orang kafirin tersebut. Jadi kita itu jangan merasa kecil hati, dijajah terus ditindas dan lain sebagainya. Tapi memang orang menjajah itu ya sistemnya kayak itu, rezimnya itu, ya, ganas, garang, ya, namanya orang kaum penjajah itu tetap kejam. Bagaimanapun caranya, namanya orang penjajah itu tetap kejam. Ingin membunuh, hanguskan, bahkan ingin menghancurkan, memusnahkan anak keturunannya penduduk setempat. Supaya apa? Supaya bisa menguasai, supaya bisa leluasa menguasai tanah kelahiran tuh, tanah tumpah darah itu orang yang dijajah. Supaya tidak ada hambatan. Jadi memang sebagaimanapun tetap akan dihancurkan. Ya, hasil tambangnya, hasil bumi tetap diangkut di negara-negaranya. Itu memang itu sistem rezim kayak gitu tuh. Ya, maka kaum penjajah itu memang harus dimusnahkan di muka bumi ini, karena itu tidak mempunyai kemanusiaan, rasa kemanusiaan, sifat kemanusiaan. Mana ada penjajah mempunyai rasa kemanusiaan? Tidak ada. Yang ada kekejaman yang menjadi-jadi. Coba bayangkan, bayi-bayi dibunuh, dipenggali kepalanya, wanita-wanita diperkosa, terus dibunuh, digantung, ya. Orang-orang muslim, orang-orang yang beriman disiksa sedemikian rupanya, ya, sampai sakit. Kan tidak ada punya padahal tidak ada salah sama sana. Salahnya apa? Gara-gara bertempat yang dijajah itu, ya. Tidak ada orang yang dijajah, dan juga orang yang dijajah itu itu tidak mempunyai istilah, tidak merasakan suatu kemerdekaan. Indonesia merdeka belum? Indonesia itu masih dijajah tuh, ya.
Indonesia itu. Masih banyak penjajahan di Indonesia tersebut. Dijajah dengan cara ekonomi. Dulu mungkin dengan terang-terangan iyalah. Indonesia melawan tentara Belanda, Jepang dan lain sebagainya melalui dengan istilahnya pasukan gerilya. Ya, nah inilah yang bisa memenangkan. Coba kita itu pikirkan dengan secara logika. Bambu runcing bisa mengalahkan senapan mesin yang canggih-canggih. Kan mustahil sekali. Kalau tidak dengan izin Allah, tidak dengan pertolongan Allah Ta'ala, mana mungkin dapat. Karena janji Allah Ta'ala itu kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak Quran kayak gini itu mengatakan itu berapa banyak golongan sedikit itu bisa mengalahkan golongan yang banyak. Orang yang kuat, orang yang lemah itu bisa mengalahkan orang yang kuat. Ya, sekuat apapun orang, kalau dia itu tidak cerdas akan dikalahkan oleh yang cerdas. Walaupun orang yang cerdas itu lemah keadaannya, kelihatannya lemah, gitu. Ya, maka kalau sudah kayak gini, kita sebagai orang Muslim, orang-orang yang beriman, semangat juangnya harus tinggi. Karena Allah Ta'ala itulah yang membelanya. Harusnya semangat juangnya harus tinggi. Jangan merasa lemah, takut menghadapi. Jangan. Yang ditakuti orang-orang kafirin itu semangat juangnya orang-orang yang beriman itu luar biasa. Begitu mendengar jihad fisabilillah, mereka berasukan berani mati. Begitu. Dengan cara apapun dan lain sebagainya. Dia ingin memerdekakan tanah kelahirannya, bagaimana caranya supaya bisa mengusir penjajahan-penjajahan di muka bumi ini, supaya tidak bertempat di muka bumi tersebut, di tanah kelahiran tersebut. Kita usir mereka. Nah sekarang ya, yang menjadi pengkhianat itu ya bangsanya sendiri kadang-kadang. Nah itu seperti itulah. Islam tidak akan jaya, tidak akan jaya kalau umat Islam itu tidak bersatu. Islam bisa hancur, Islam bisa hancur karena dihancurkan oleh orang-orang muslimnya sendiri, orang-orang yang muslimnya sendiri. Ka'bah itu bisa hancur karena dihancurkan oleh keturunan Nabi Muhammad SAW-nya sendiri. Orang Habasyi nanti yang menghancurkannya. Karena sudah dirusak Islamnya tersebut, aturan-aturan Islam sudah dirusak. Sehingga kehebatan Islam tersebut redup. Tidak berjaya lagi ya. Akhirnya apa? Ka'bah tersebut tidak ada fungsinya. Yang tadi menjadikan suatu fungsi kiblatnya bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang sholat tersebut menghadap ke kiblat, tapi akhir zaman tidak akan menjadi fungsi lagi karena sudah dihancurkan syariat-syariatnya tersebut. Ya oleh keturunannya sendiri. Ya, begitu pula umat muslim tersebut tidak akan hancur. Nah, kalau tidak dihancurkan oleh umatnya muslim, orang muslimnya sendiri. Indonesia itu tidak bakalan hancur kalau tidak dihancurkan, tidak dirongrong oleh pengkhianat negaranya sendiri. Tidak bakalan. Oh, negaranya makmur kok. Indonesia itu makmur. Ya, tanah kelahiran Indonesia itu makmur, berbagai macam hasil itu, hasil bumi, hasil tambang dan lain sebagainya itu. Minyak ada semuanya. Ya. Yang di sana, di orang-orang sana itu tidak ada, di sini di Indonesia ada. Makmur, tapi negaranya hancur. Ya. Mudah-mudahan kita lah mempunyai semangat juangnya untuk memerdekakan bagaimana caranya memerdekakan tanah kelahiran kita gitu ya. Ya, dari orang-orang asing lah terutama ya. Bagi orang-orang muslim itu ya, semangat juangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan keimanan kita. Ya. Meneguhkan keimanan kita, menetapkan sabit qulubana ala dinik ya. Wa ala taatik, mudah-mudahan ya ditetapkan karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang membolak-balikkan hati seseorang ya. Ya, bagi kita jamaah kita yang belum beriman, yang belum mengisi kekosongan ini, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Ta'ala bisa mengisi, meramaikan, memakmurkan masjid tersebut ya, kita tersebut. Karena dengan masjidnya kita makmur, insya Allah umat Islam di sini makin kuat ya, silaturahminya makin kuat ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita khususnya pada hari ini ya. Dan hari-hari seterusnya takliman kita diberkahi oleh Allah taala, diistiqomahkan ya nalul karomah ya Allah amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalali qadim sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana ala ikhwanina wali ma'alina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'u du'a. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ja'alna wa ahlana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma salimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Ya Allahumma inna najjina minal qaumidz zalimin. Rabbana fa'ana minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amradas kama la yadfa'uka khairuk. Allahumma akshifana minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amradas kama la yakshifuka khairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya wa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.